Shalom Bapak Ibu sekalian, Warta Lisan hari ini 17 Agustus 2001, kebaktian hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-76 ini dilayani oleh Penatua Obaja Nathanael Lekatompesi. Warta yang kedua, persidangan Majelis Jemaat diadakan pada hari Jumat 20 Agustus pukul 5:30 di Binakasih. Kepada anggota jemaat yang akan mengusulkan sesuatu dapat menyampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat dan mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan bagi berlangsungnya persidangan yang akan datang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sepatutnya kita mensyukuri anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita menghadap Tuhan untuk menyembah Dia sambil mengucap syukur atas anugerah yang dikaruniakan bagi kita bangsa Indonesia. Kami mengundang saudara sekalian untuk menyanyikan nyanyian pujian dari PKJ 6, bait pertama dan kedua. Bersoraklah hai alam semesta. Sambil berdiri, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita memperingati hari kemerdekaan kita sebagai bangsa yang merdeka. Kita bersyukur karena anugerah dari Tuhan ini sambil mengingat firman Tuhan yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Mari kita bersatu di dalam doa untuk mengakui dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, sebagai warga negara Indonesia, seringkali kami masih belum menyadari pentingnya menjaga kemerdekaan, pentingnya menjaga persatuan, pentingnya menjaga toleransi. Ampuni kami Tuhan, apabila sebagai gereja kami masih perlu mengusahakan persatuan antar seluruh umat beragama, antar seluruh bangsa, dan kami juga memohon ampun Tuhan apabila sebagai gereja kami masih perlu menyatakan arti dari kebinekaan. Tolonglah kami agar kami dapat menjadi gereja yang hidup di tengah-tengah Indonesia dan menjadi berkat bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang dengan tulus dan dengan rendah hati mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan, kini mari kita mendengarkan berita anugerah yang diambil dari Roma 8 ayat 1-2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
kita mulai mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang Kau sampaikan kepada kami dapat benar-benar kami hidupi di dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama sebagai warga negara. Tolonglah kami agar kami dapat menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 dimulai dari ayat 9. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan menyatakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema kebaktian kita pada hari ini adalah anak bangsa yang peduli bangsanya. Bapak Ibu, kira-kira kalau misalnya saya bertanya kepada Bapak Ibu, apa arti lambang Garuda Pancasila? Nah, lalu kalau misalnya ditanyakan lagi tentang sejarah, apakah kita semua masih mengingat pelajaran-pelajaran yang kita terima pada saat sekolah? Coba kalau kita juga menanyakan kepada anak-anak muda, anak-anak generasi saat ini, apakah mereka masih mengerti atau menghafal lagu Indonesia Raya? Tahu nggak lirik lagu syukur atau biasa yang dinyanyikan ketika mengheningkan cipta? Mungkin banyak orang yang sudah tidak lagi menghafal lagu Indonesia Raya. Mungkin banyak orang yang sudah lupa setiap arti dari lambang burung Garuda. Nah, kira-kira apakah kita sudah menjadi warga negara yang baik? Kalau misalnya diberi pertanyaan seperti itu kepada Bapak Ibu. Hari ini kita belajar dari siapa Bapak Ibu? Kita belajar dari kisah yang
dialami oleh Yusuf beserta dengan keluarganya. Di dalam Kisah Para Rasul, di sini kita melihat bahwa ada penjelasan atau ada flashback tentang siapa? Tentang nenek moyang. Yang ditujukan untuk siapa sebenarnya cerita ini? Cerita ini ditujukan untuk para pengikut Kristus yang mulai terpecah-pecah karena mereka lebih mementingkan atau lebih mengeksklusifkan diri sendiri. Pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari kisah Yusuf yang ada di dalam Kisah Para Rasul ini? Kalau kita melihat bagaimana tragisnya kisah Yusuf, coba kita bayangkan, dia dibuang. Sudah dibuang, terus jalan hidupnya juga penuh dengan liku-liku. Apalagi yang dia alami, banyak sekali hal-hal yang tidak menyenangkan yang dia alami. Tapi ternyata dia bisa menjadi penguasa atas Mesir. Dan ketika saudara-saudaranya tengah kelaparan, dia tetap mengasihi saudara-saudaranya. Meskipun pada awalnya saudara-saudaranya tidak mengenal siapa yang mereka temui saat itu. Tapi Yusuf tetap tidak kehilangan kewarganegaraannya. Yusuf tetap memelihara identitas dia. Meskipun dia sudah menjadi penguasa Mesir, dia tetap tidak lupa dari mana dia berasal, siapa keluarga dia. Tetap dia ingat. Meskipun keluarganya yang lupa. Nah, dari peristiwa ini kita bisa belajar apa Bapak Ibu? Yang pertama kita meneladan sikap Yusuf sebagai pemimpin. Ketika dia menjadi pemimpin, meskipun negeri-negeri lain di luar Mesir sedang kelaparan, tapi dia tetap peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Ternyata tidak hanya untuk keluarganya saja. Oh, mentang-mentang keluarga terus dikasih bantuan, enggak. Ternyata memang Yusuf ini dia adalah seorang yang baik. Dan dia membujuk Firaun untuk mau mengasihi orang-orang yang ada di sekitar bangsanya. Lalu kepemimpinan seperti apa lagi yang ditunjukkan oleh Yusuf? Kepemimpinan yang berhikmat. Bapak Ibu, siapa di sini yang pernah menjadi pemimpin atau yang ingin menjadi pemimpin? Pernah nggak merasakan susahnya jadi pemimpin? Kadang mimpin diri sendiri aja susah, ini suruh mimpin orang lain. Nah, apa sih susahnya menjadi pemimpin? Susahnya menjadi pemimpin adalah ketika kita harus menghadapi banyak orang yang punya keinginan masing-masing. Yang satu pengen A, yang satu pengen B. Tiba-tiba semuanya demo, mumet nggak pemimpinnya? Nah, giliran kita bikin satu kebijakan, nanti yang lainnya demo. Pemimpinnya bikin kebijakan yang lain, nanti ada lagi yang protes. Tetap selalu ada tantangan di dalam kepemimpinan. Tapi Yusuf bagaimana? Bagaimana sikap dia ketika dia menjadi pemimpin? Dia mau mengambil resiko. Resiko seperti apa yang dia ambil? Meskipun dia tahu kalau dia mengungkapkan identitasnya kepada saudara-saudaranya, pasti Firaun juga akan tahu siapa dia. Dan bisa saja dia dibuang lagi dari Mesir. Tapi dia tidak takut. Karena apa? Karena Yusuf tetap berpegang pada kebenaran. Begitu juga ketika kita menjadi pemimpin. Pemimpin untuk siapapun. Mulai dari lingkungan yang terkecil sampai lingkup yang besar. Apa yang harus kita tunjukkan? Jadilah pemimpin yang mengungkapkan kebenaran. Kebenaran seperti apa? Ketika kita tahu ada sesuatu yang salah, jangan takut untuk berkata. Jangan takut untuk berbuat yang benar. Meskipun kita mendapat ancaman, meskipun kita mendapat penolakan, meskipun kita mendapat demo sekalipun, ya jangan pernah takut. Tapi jangan lupa gunakanlah hikmat. Ketika membuat keputusan, pikirkanlah apa dampaknya. Pikirkanlah akibatnya apa.
Apakah hanya berakibat sedikit atau nanti dapat berakibat luas? Itu ketika kita menjadi pemimpin. Lalu apalagi yang ditunjukkan oleh Yusuf? Jadilah pemimpin yang tidak lupa ajaran. Artinya apa? Kita semua di sini adalah murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Kita semua belajar tentang kasih. Kita semua belajar bagaimana menjadi orang yang baik dan benar. Begitu juga ketika kita bertindak sebagai warga negara. Jangan lupa bahwa kita adalah orang Indonesia yang harus menunjukkan kebenaran, menunjukkan kasih, menularkan kebaikan untuk lingkungan yang ada di sekeliling kita. Meskipun Yusuf dia menjadi pemimpin dan mendapat segala kemegahan, tapi dia tetap tidak lupa asal muasalnya dia. Begitu juga dengan kita. Untuk Bapak Ibu yang misalnya berasal dari daerah-daerah tertentu, jangan pernah malu untuk mengungkapkan kedaerahannya misalnya. Untuk Bapak Ibu yang berada di luar Jawa Tengah, berada di kota-kota seperti Jakarta misalnya, jangan takut untuk ngomong medok. Gak apa-apa, emang dari lahirnya udah begitu bawaannya. Dan juga untuk kita semua misalnya yang saat ini berada di Wonosobo, atau di daerah Bapak Ibu masing-masing, gak usah bertindak ke kota-kotaan. Orang Wonosobo kok udah ngomongnya lu gua. Kita semua di sini punya asal masing-masing, jangan takut, jangan malu sama asal kita masing-masing. Justru itulah keistimewaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan jangan pernah mengucilkan orang lain karena mereka berbeda. Misal ketika kita berada di Wonosobo, merasa orang asli Wonosobo. Wah, tiba-tiba ada orang dari daerah luar datang, langsung didiskriminasi. Kamu ini bukan dari Wonosobo. Wah, jangan bertindak seperti itu. Hari ini kita belajar bagaimana hidup dalam kebinekaan, dalam keberagaman, tapi kita tetap satu. Satu sebagai apa? Satu sebagai warga negara, satu sebagai umat Tuhan. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, terutama di masa pandemi ini, hal apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa kita? Kita ini sebagai gereja ya. Apa yang bisa kita lakukan sebagai gereja? Sudahkah kita berdampak bagi lingkungan kita? Sudahkah kita memberi sesuatu bagi masyarakat? Berdampak bagi negara nggak harus ikut partai politik, nggak harus kita mencalonkan diri misalnya sebagai anggota DPR atau bupati dan lain-lain, enggak. Cukup dengan misal kita rajin bayar pajak, kita terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan, RT RW kerja bakti itu ikut. Apalagi yang bisa kita lakukan? Tentu Bapak Ibu tahu kewajiban sebagai warga negara yang baik itu seperti apa. Lakukanlah itu. Justru Tuhan memampukan kita menjadi warga negara yang baik. Jangan mentang-mentang jadi orang Kristen harus eksklusif, enggak. Wah, orang Kristen kumpulnya sama orang Kristen aja, enggak. Justru kita harus membaur dan menjadi terang bagi lingkungan di sekeliling kita. Ketika kita menghadapi masa pandemi, apa lagi yang bisa kita lakukan? Salah satu contoh yang mungkin tidak Bapak Ibu sadari. Beberapa waktu belakangan ini, GKI Wonosobo meniadakan kebaktian onsite. Selain untuk menjaga jemaat kita, hal tersebut adalah upaya yang kita lakukan sebagai warga negara untuk bisa menjaga lingkungan di sekitar kita, untuk bisa menjaga Kabupaten Wonosobo ini agar tidak ada lonjakan-lonjakan pasien positif. Jangan sampai gereja jadi klaster. Apalagi yang bisa kita lakukan sebagai warga negara? Ya kalau pas dapat jadwal vaksin, kalau disuruh vaksin ya nurut. Apalagi kalau disuruh menjaga protokol kesehatan ya nurut. Jangan mentang-mentang aku Kristen,
aku beriman, aku kuat, aku sehat, nggak pakai masker aman. Wah, jangan seperti itu. Kita harus memberi contoh yang baik. Kita harus memberi teladan yang baik bagi lingkungan kita. Karena yang melihat bukan hanya kita sendiri, tapi lingkungan di sekitar kita melihat kita, Bapak Ibu. Jadi hari ini mari sama-sama kita belajar menjadi anak-anak bangsa yang peduli terhadap bangsa kita sendiri. Seperti yang telah dicontohkan oleh Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Begitu juga yang dicontohkan oleh Yesus, dia mengasihi seluruh bangsa, seluruh anak yang ada di dunia ini. Tuhan menolong kita menjadi anak bangsa yang peduli. Amin. Kami undang jemaat sekalian bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita kembali datang kepada Tuhan untuk menaikkan doa-doa syafaat. Mari berdoa. Ya Bapa, sebagai bagian dari bangsa ini, kami memohon penyertaan-Mu agar kami mampu memberikan dampak yang baik untuk lingkungan di sekitar kami. Tolonglah kami sebagai gereja Tuhan, agar kami dapat membawa berita baik, kami dapat memberi contoh yang baik, dan terutama di dalam masa pandemi ini, biarlah gereja-Mu ini dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami. Kami berdoa untuk bangsa kami yang saat ini masih menghadapi pandemi, kiranya Engkau berkati para pemimpin, Engkau juga berkati para dokter, tenaga kesehatan lainnya, petugas keamanan, kiranya Kau berikan kesehatan serta kekuatan. Dan kami juga berdoa untuk setiap orang yang kami kasihi, atau bahkan setiap kami yang saat ini datang kepadamu Tuhan, yang sedang dalam ruang isolasi, yang sedang dalam isolasi mandiri, yang sedang dalam proses penyembuhan karena COVID, kiranya Kau berikan kekuatan, Kau berikan penghiburan, serta Engkau berikan semangat. Dan kami memohon penyertaan-Mu Tuhan di dalam menghadapi masa-masa sulit seperti saat ini. Tolonglah kami Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas persembahan yang telah terkumpul ataupun yang akan kita persembahkan melalui kotak yang tersedia. Dan juga bisa melalui transfer ke rekening Bank GKI Wonosobo. Nas persembahan pada hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang Maha Pemurah, kami mengucap syukur pada saat ini untuk kemerdekaan bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati sepanjang
perjalanan bangsa kami selama 76 tahun ini. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah boleh terjadi di negara kami saat ini. Namun kami percaya Tuhan, dari setiap peristiwa yang terjadi ada hikmat dari Tuhan. Dan biarlah kami boleh tetap mengucap syukur atas apapun yang terjadi di negara kami. Tuhan, pada saat ini kami mengumpulkan ucapan syukur kami melalui persembahan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan kuduskan persembahan kami, agar persembahan kami layak di hadapan Tuhan. Tuhan kuduskan, Tuhan berkati para majelis yang mengelola, biarlah boleh dikelola seturut dengan kehendak Tuhan untuk kemajuan gerejamu GKI Wonosobo. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebaktian kita sudah selesai, tapi tugas dan ibadah kita baru akan dimulai ketika kita menunjukkan diri sebagai warga negara yang baik. Selamat Hari Kemerdekaan untuk Indonesia, dan jangan lupa, jadilah orang-orang merdeka yang memerdekakan orang lain. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini mari kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Sang Sumber Pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Amin.
Merdeka!